Hai, kembali lagi dengan Vivi Taro Channel di sini. Kali ini aku akan menarik energi general, pilih kartu dengan judul siapa sih yang lagi mikirin aku, atau siapa yang selalu mikirin aku setiap detiknya, setiap nafasnya. Oke. Di sini ada 3 pilihan kartu ya. Pilihan kartu nomor 1 ada The Ring, kedua ada Loket, dan ketiga ada Buket. Oke. Ini energi general, jadi bisa resonate bisa enggak. Dan pada saat kalian memilih kartu, usahakan untuk gunakan intuisi ya. Tutup mata kalian, tanyakan dalam hati, siapa sih yang selalu mikirin aku setiap waktu. Oke. Kemudian buka mata kalian, kartu mana yang pertama kali kalian lihat. Oke. Kalian juga bisa mempause atau menjeda video ini saat memilih kartu agar intuisinya bisa berjalan dengan baik. Silakan memilih. Halo, aku sudah dengan pilihan kartu nomor 1 ya, The Ring ya, ini ya, yang ini ya. Oke. Ini aku singkirkan dulu. Oke. Sepertinya ini adalah orang yang baru. Misalkan kalian barusan pindah kerja di mana gitu ya. Kemudian kalian menemukan orang baru, atau ini kayak cinlok di area kerjaan kalian, atau seseorang ini intinya orang baru yang deketin kalian gitu ya. Namun di sini aku lihat sifatnya itu masih kayak player ya. Hati-hati. Misalkan ini gini, misalkan dia yang kalian tanya, misalkan dia maskulin ya, misalkan kalian yang femininnya, ini adalah maskulin. Kalau dia maskulin, dia itu pernah ada 3 wanita dalam hidupnya, dimana itu salah satunya itu mungkin kalian ya, yang selalu dipikirkan. Jadi ada 3 wanita yang selalu dia pikirkan, dimana pertama itu adalah istrinya. Dia mempunyai keluarga yang menurutku udah bahagia banget, udah kecukupan banget sama istrinya itu. Namun mungkin ada sedikit isu di dalam rumah tangga. Kan biasa sih, rumah tangga itu pasti ada isu-isu, ada konflik gitu. Namun ketika ada konflik dalam rumah tangganya itu sama istrinya itu, dia malah kayak mencari kebahagiaan di luar gitu. Kemudian ketemulah mungkin sama mantan atau sama seseorang yang dia kenal, itu tuh yang dia lihat kayak apa ya, entah cantik atau kayak punya uang banyak, atau bahkan kayak dia ngasih terus uang ke orang ini. Intinya ada sebuah alasan tentang materi dengan wanita ini, dimana dia kayak pernah kecewa sama wanita itu. Namun perasaannya untuk ke wanita itu dia kayak bener-bener tertarik dan tergoda gitu ya. Dan yang ketiga ya, untuk wanita yang ketiga itu adalah seseorang yang barusan dia kenal gitu ya. Dia kayak apa ya, membuat wanita itu tuh benar-benar bisa jatuh cinta sama dia gitu loh. Kayak dia itu kayak seolah-olah cool, seolah-olah diem-dieman gitu. Dan tapi kayak komunikasinya itu on off, biar cewek ini tuh kayak apa ya, ketagihan dengan komunikasi sama dia gitu, biar penasaran sama dia jadi dibikin kayak narik diri nanti datang, narik diri datang. Dia masih menunggu hasil dari triknya dia itu. Untuk yang cewek ini ya, takutnya kalian yang cewek ini lagi. Untuk yang cewek ini, jadi posisinya saat ini tuh mundur, alias masih kayak apa ya, tarik ulur. Dia masih mundur, nanti maju lagi, narik diri, nanti maju lagi, seperti itu. Jadi kayak datang dan pergi untuk yang wanita ketiganya itu. Jadi siapa yang memikirkan kalian? Jika maskulin berarti dia kayak seseorang
yang mungkin kalian temui. Sepertinya aku rasa ini atau bisa jadi seseorang yang udah kalian kenal, namun dia kayak masih menunggu jawaban atau keputusan kalian atau telepon komunikasi dari kalian gitu, yang dimana salah satu di antara kalian itu sempat narik diri gitu, komunikasinya on off. Kenapa komunikasi kalian on off? Karena sebenarnya dia sudah memiliki pasangan yang lain, entah itu istri atau bahkan kayak pilihan-pilihan lain gitu. Ketika dia off berarti dia lagi membagi waktunya sama yang di sana, dan ketika di sananya off berarti lagi ngasih waktu ke kalian, seperti itu. Jadi rule-nya akan muter-muter seperti itu. Memang dia akan on off seperti itu karena dia lagi membagi cintanya gitu. Orangnya namun kayaknya royal banget ya. Orangnya kalau segi materi dia udah kecukupan. Dan kalau misalkan kalian yang tanya maskulin ya, siapa yang selalu mikirin kalian, berarti ada tiga feminin yang mikirin kalian. Yang pertama, seseorang yang pernah membuat kalian kecewa namun perasaannya dalam ke kalian gitu. Namun ego dia kayak masih besar karena dia merasa memiliki semuanya gitu. Jadi dia lebih dominan. Yang kedua, dia orangnya sensitif namun perasaannya besar ke kalian, dimana dia itu kayak hubungannya on off sama kalian, komunikasinya nggak stabil. Dia mungkin sempat narik diri namun dia kayak menunggu kalian yang ngejerin dia gitu. Dan yang ketiga mungkin entah ini istri kalian atau kayak seseorang yang yang udah cocok banget di hati kalian, yang di hati kalian itu kalian udah ngerasa dia itu dunia kalian, atau dia itu bener-bener empress, permaisuri dalam hati kalian, dimana kalian ingin memiliki hubungan yang stabil dengan dia ya, memiliki keluarga dengan dia, atau bisa jadi ini adalah istri kalian gitu ya. Jadi kalau kalian maskulin berarti ada 3 orang yang sedang memikirkan kalian. Namun jika kalian feminin yang tanya berarti dianya player, ada orang lain yang dia pikirkan selain kalian. Jadi hati-hati ya, karena di sini aku lihat tujuan dia itu memang ingin intens sama kalian, telepon-teleponan, cecetan gitu, dan kayak seolah-olah menawarkan kalian sebuah komitmen, padahal di belakang kalian dia sudah memiliki pasangan gitu. Dan di sini ada addiction ya, ada sebuah pola kehidupan yang kurang baik bagi dia. Nanti takutnya dia seolah-olah kayak mengayomi kalian banget, kayak baik banget, perhatian banget, padahal dia kayak menginginkan sesuatu dari kalian, entah itu seksualitas atau materi atau apapun itu yang menjadi pola kehidupan dia gitu. Kayak udah rule dia dalam menjalani hidup itu seperti itu, kebiasaan buruk bagi dia itu kayak seperti itu, atau ngajak kayak minum-minum atau apa gitu ya. Dia mempunyai addiction yang kurang baik di sini. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Jadi siapa yang memikirkan kalian, yaitu tadi ya, jika kalian maskulin berarti ada 3 orang memikirkan kalian, jika kalian feminin berarti enggak, kalian aja yang lagi dipikirkan, atau yang memikirkan kalian adalah seseorang yang player banget. Oke, bye bye. Halo, aku sudah dengan pilihan kartu nomor 2 di sini ya, ada The Locket. Oke, di sini how. Aku bacain yang feminim dulu apa maskulin ini. Oke. Feminim aja. Oke, jika kalian feminim ya, siapakah yang selalu memikirkan kalian? Berarti ada 2 orang nih, 2 pria yang memikirkan kalian. Ada dari Pisces, Cancer, Scorpio yang King of Cup, dan King of One-nya ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Wow, kenceng nih. Aku bacain untuk King of Cup. King of Cup di sini adalah seseorang yang benar-benar tertarik sama kalian ya. Entah ini cinta baru bagi dia atau kalian merasa dia adalah cinta baru kalian, seperti itu. Dan dia orangnya kayak ambisinya gede banget,
penyayang, mungkin usianya lebih tua dibandingkan kalian, entah itu tua banget atau kayak enggak apa ya, enggak tua-tua banget, cuma dia lebih mungkin beda 2 atau 3 tahun juga bisa, atau bahkan ada yang tua, intinya lebih tua dari kalian, dimana dia itu orangnya mau melakukan apa aja yang dia mau, apa aja yang dia inginkan itu harus dia dapetin gitu, ambisinya gede banget. Dan dia kayak selalu stalking kalian, ngeliatin kalian dari jauh ya, entah aku nggak tahu, beberapa juga itu terpisah, entah ada sebuah jarak atau kayak misalkan dia tahu kalian punya pasangan dan dia kayak nggak berani kalau maju, dia kayak bener-bener cari tahu dulu kalian itu udah putus apa masih punya pacar gitu, namun dia kayak selalu memikirkan kalian, dia ingin maju, dia ingin menundukkan kalian. Dia ingin bener-bener menawarkan perasaannya ke kalian. Bagi dia itu kalian itu sebuah dunia, bagi dia ya, dunianya dia. Kayak pertama kali ngelihat kalian, dia nggak berhenti memikirkan kalian gitu. Dia selalu kayak ngelihat foto kalian, ngelihat dari jauh kalian lagi ngapain gitu, selalu memantau gitu tanpa kalian sadari ya di sini ya. Ya, dia ini adalah orang yang baru kalian temui ya. Cinta baru, seseorang yang baru. Namun ada jarak ya yang memisahkan, entah dia kayak memang gebetan kalian, entah di luar kota, kemudian kalian ketemunya mungkin lewat media sosial, bisa jadi seperti itu beberapa ya. Dan beberapa lagi mungkin berjaraknya karena dia tahu kalian mempunyai pasangan gitu, entah itu pasangan atau apa, dia mikirnya intinya dia punya persaingan. Sedangkan yang kedua adalah King of One, banyak banget keinginannya di sini. Entah kalian yang pernah sakit hati sama dia atau dianya pernah sakit hati ke kalian, dimana kamu bingung untuk memilih meninggalkan atau tetap bertahan. Ini sepertinya mantan ya, orang lama ya, dimana itu entah kalian atau dia kayak egois gitu ya, nggak pernah selama hubungan itu nggak pernah mikirin pasangan gitu ya, selalu mencintai dirinya sendiri. Namun dia kayak datang lagi, entah sempat terputus komunikasinya, on off gitu, kayak butuh datang lagi itu karena kayak kebutuhan gitu ya, entah ini seksualitas atau kayak kebutuhan dapat uang dari kalian, bisa jadi. Intinya dia kayak memanfaatkan kalian aja, dia ingin datang lagi seolah-olah menawarkan cintanya lagi, ngajak ketemuan, ngajak meeting, ngajak ngobrol, ngajak ngopi gitu ya. Mungkin dia kayak merasa kalian kok udah berubah, kayak udah nyuekin dia, udah kayak diemin gitu dia jadi kayak ada rasa jangan-jangan kalian udah ada yang deketi gitu. Dia nggak mau juga kalau kalian jatuh ke orang lain gitu, dia maunya kalian itu sama dia. Namun dia juga nggak bisa kayak komitmen orangnya ya, masih belum siap komitmen karena kayak masih mengejar jadi diri dia, entah itu dari segi apapun, intinya seperti itu ya. Jadi dia jadi yang memikirkan kalian ya, kalian feminim, ada 2 orang, yaitu orang lama dan orang baru, dimana orang lama ini pernah break atau separation dengan kalian, namun dia kembali lagi untuk menawarkan sebuah pertemuan lagi. Namun hati-hati, sepertinya hanya kayak kebutuhan saja, oke? Sedangkan jika yang nonton ini adalah maskulin dan dia mungkin adalah siapa yang memikirkan kalian, dia adalah pasangan kalian, dimana mungkin beberapa ada yang kayak berjarak karena kalian mungkin lagi kerja di luar kota atau dianya yang kerja di luar kota gitu, dan dia kayak selalu memantau kalian, jangan-jangan kamu di sana ngapa-ngapain gitu. Dia selalu khawatir kalau kamu nanti takut jatuh ke wanita lain. Dia benar-benar seseorang yang
apa ya, kalian itu ngerasa cocok banget gitu, kayak ngerasa terayomi banget gitu ya, perhatian, orangnya perhatian, penyayang, udah kayak bener-bener bisa dijadikan ibu untuk anak-anak kalian ya. Kalian kayak ada sebuah magnet, ada sebuah chemistry, dimana meskipun jauh kayak ada koneksi tarik menarik gitu ya. Namun di sini ya, jika kalian orang lamanya dia, berarti dia sedang didekati orang lain. Namun pikirannya juga masih ke kalian ya. Namun dia kayak bingung harus memilih siapa, kalian atau orang ini gitu. Jadi ada godaan ya. Jadi kalau misalkan kalian adalah orang baru, berarti dia masih apa ya, selain memikirkan kalian, dia juga masih memikirkan mantannya, seperti itu ya. Jadi kalian punya saingan di dalam hidupnya. Namun perasaannya memang besar ke kalian. Dia lagi menunggu komunikasi dari kalian, dia ingin mengekspresikan cintanya, benar-benar kayak tertarik banget gitu ya. Namun jika kalian orang masa lalu, berarti kalian pernah menyakiti hati dia, atau kalian pernah tersakiti oleh dia, dimana dia sekarang bingung harus memilih kalian atau orang baru. Jika kalian orang baru, berarti dia pernah mempunyai hubungan yang sangat toksik ya, dimana hatinya pernah hancur dan dia kayak trauma dengan masa lalunya itu, dimana ketika dekat dengan kalian, dia itu kayak apa ya, trauma itu membuat emosinya nggak stabil ya, naik turun, karena dia takut kehilangan. Karena cinta yang terlalu besar itu kadang membuat seseorang menjadi kayak overprotective gitu ya, inginnya melindungi. Namun dia belum bisa menyembuhkan luka masa lalunya itu, jadi kayak ada rasa takut terulang kejadian yang kemarin-kemarin gitu. Ada ke-trigger untuk benar-benar gimana caranya menjaga pasangannya agar enggak terbawa wanita lain atau lelaki lain, seperti itu ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Jadi kalau kalian maskulin, berarti yang memikirkan kalian adalah seseorang yang udah kalian jadikan pasangan, atau yang kalian ngerasa dia adalah dunia kalian gitu. Dan apabila di kalian adalah feminim, berarti siapa yang memikirkan kalian, yaitu orang lama dan orang baru. Oke, bye-bye. Hai, aku sudah dengan pilihan nomor 3. Di sini ada buket. Siapakah orang yang sedang memikirkan kalian? Sepertinya kalian udah berpisah sama orang ini karena ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba di antara hubungan kalian ini ya, dimana itu membuat sakit keduanya ya, bukan salah satu di sini. Aku lihat keduanya, namun kayak sama-sama drama queen, sama-sama seolah-olah saling tersakiti gitu. Aku yang paling sakit gitu ya. Di sini kayak udah kayak komunikasi udah nggak baik banget, sering terjadi konflik, hubungan yang take and give-nya nggak seimbang banget ya. Salah satu mungkin sedang asik-asiknya belajar, lebih fokus ke pelajarannya, ke studinya, atau ke pekerjaannya, karena kayak workaholic banget gitu, sampai kayak kalau malam itu suka bergadang. Di sini suka ada pola kehidupan yang nggak baik juga, mungkin entah minum-minum sama temennya, kumpul-kumpul nongkrong gitu sama temennya ya. Bisa jadi kayak setiap malam suka begadang gitu ya, dan dimana pasangannya berharap dia bisa berubah, namun kayak pasangannya selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama, dimana salah satu kayak ngerasa tersakiti, udah nggak bisa banget dalam hubungan ini, udah berat banget. Dan bisa jadi ada konflik karena salah satu mendatangkan orang ketiga dalam hubungannya, dimana juga ada salah satu yang kayak egois di sini ya. Apapun keinginan salah satu pasangan itu harus dituruti, dimana itu menyebabkan sebuah konflik yang terus berulang-ulang dalam hubungan ini. Jadi siapa yang selalu memikirkan kalian untuk pilihan nomor 3 adalah mantan kalian, yang hubungan kalian udah pernah hancur. Salah satu ngerasa bahwa
cintanya udah bertepuk sebelah tangan, entah karena udah menghadirkan orang ketiga itu kemudian merasa bahwa dia udah nggak disayangi. Namun aku ngelihat di sini rasa sayang itu sebenarnya masih ada, koneksi itu masih ada. Bahkan aku ngelihat di sini koneksi kalian adalah twin flame, dimana memang mungkin kalian harus terpisah dulu, headbreak dulu, separation dulu, karena ada sebuah kebohongan yang harus di clearkan ya, harus menjalani karma masing-masing dulu ya. Belajar untuk mengikhlaskan, memaafkan semua perbuatan yang sudah berlalu ya, agar berkurang sakit hatinya. Dan egonya masih tinggi, dimana ini harus memang benar-benar terpisah sebelum union, karena nggak bakal bisa union kalau kalian masih sedang bergelut dalam karma masing-masing. Dan union itu juga nggak singkat ya, butuh proses. Dimana kalau kalian benar-benar udah bisa menjadi dragonfly, si kupu-kupu ini, kalian mungkin akan bisa union. Jadi mungkin entah apa kata Tuhan nanti, kapan waktunya dipertemukan lagi atau gimana. Mungkin salah satu juga ada berharap kalau suatu saat bisa ketemu lagi, tapi bukan untuk sekarang. Karena harus harus menyelesaikan karma masing-masing. Aku lihat di sini salah satu atau bahkan keduanya udah ngerasa hubungan ini hancur, udah nggak ada harapan lagi, udah kayak aduh menyakitkan banget, berat banget, kenapa kamu mendatangkan orang ketiga, atau ego kalian masih saling kayak gengsi-gengsian gitu kan, karena kalian pun itu sifatnya sama, mungkin karena ada sebuah perbedaan yang signifikan, dimana itu ego pun mendasari sebuah konflik yang terjadi dalam hubungan, jadi makin berat aja ya. Jadi memang harus terpisah dulu hubungan ini. Tapi juga ada sih kalau koneksi twin flame itu kayak cinta nggak harus memiliki, namun koneksi kalian memang tetap terjalin, entah nanti bersatunya di kapan hari, jauh-jauh hari atau gimana. Intinya hubungan ini udah berat banget, udah banyak ada yang udah lari memilih karmiknya, ada yang gimana ya, menebar niatnya mencari soulmate gitu, yang mungkin bisa lebih nyaman hubungannya, yang kayak koneksinya lebih sederhana namun bisa kayak membawa kenyamanan, namun yang ditemui mungkin si karmik ya, dimana itu memang harus bertemu karmik karena dia harus menyelesaikan sebuah karmanya dalam hidupnya ya. Oke, di sini banyak addiction banget, entah kayak addictionnya itu sering mendatangkan orang ketiga dalam hubungan, atau kayak masih suka minum-minum, obat-obatan, atau seperti apa gitu ya. Di sini memang harus benar-benar merilis, mengikhlaskan semua yang pernah terjadi di sini. Kalau enggak ya bakal nggak bisa union ya. Jadi dia selalu memikirkan kalian, mantan kalian ini selalu memikirkan kalian, perasaannya masih dalam. Bahkan dia kalau keingat kalian susah tidur kalau malam ya, nggak bisa tidur, nyenyak, kepikiran melulu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk pilihan kartu nomor 3. Siapa yang memikirkan kalian? Mantan kalian yang mempunyai koneksi twin flame dengan kalian. Oke, bye bye.